pagi, salam demokrasi. Salam demokrasi. Ya, kita kembali bincang-bincang demokrasi bersama Ketua KPU Bapak Arkadius Hanya Esa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Sehat, salam sehat. Ya, Tuhan. Ya, Pak Ketua, ini ada dalam bincang-bincang ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan supaya kita juga memperoleh wawasan pengetahuan tentang apa itu pemilu dan pemilihan ya. Ya, Pak Ketua, apa kira-kira tujuan pemilu dan pemilihan? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Yang pertama, sebelum saya sampai ke apa tujuannya, tetapi apa itu pemilu itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui di banyak buku, kemudian termasuk di peraturan perundang-undangan, kira-kira bahwa pemilu itu merupakan sarana untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Artinya, di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Kenapa dikatakan pemimpin politik? Ya, karena mereka dapat menempati posisinya atau dipilih itu karena dengan dalam kegiatan demokrasi gitu itu. Nah, yang dimaksud dengan pemimpin politik adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau di parlemen atau baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, kemudian juga pemimpin di lembaga eksekutif ya seperti kepala pemerintahan, disebut kepala pemerintahan, yaitu presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, kemudian juga bupati atau wali kota dan wakil bupati dan wakil wali kota. Nah, kemudian kita ke tujuan dan pentingnya pemilu itu sendiri. Ada beberapa pemikiran, kemudian tulisan lah kira-kira. Saya ambil beberapa hal, misalnya contoh Pak Samsudin Haris di dalam bukunya adalah tentang partai, pemilu dan parlemen di era reformasi tahun 2014. Jadi pemilu itu merupakan pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi itu. Kemudian yang kedua dari Ferry Junaidi dalam jurnalnya, yaitu Konstitusi Pemilu dan Demokrasi, bahwa pemilu itu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai atau prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan atau kepemimpinan. Nah, jadi dari situ bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat menyalurkan hak-hak politik warga negara, baik itu proses peralihan kepemimpinan berdasarkan hukum. Saya pikir itu tujuannya. Luar biasa. Jadi saya dapat tangkap tadi bahwa pemilu salah satu pengertiannya adalah prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat ya Pak Ketua. Ya, secara hukum. Secara hukum ya. Dan juga dengan kegiatan pemilu maka bisa meningkatkan kesadaran demokrasi untuk masyarakat. Pak Ketua, ada pertanyaan lagi ini. Kegiatan tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, mungkin ada informasi yang bisa disampaikan Pak Ketua. Oke, baik, ini juga pertanyaan yang luar biasa karena ada beberapa tayangan boleh dikatakan yang sekaligus menjadi isu yang cukup menarik akhir-akhir ini. Tetapi dapat kami sampaikan bahwa tentunya titik tolaknya hanya ada dua, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya di Pasal 167 Ayat 1, bahwa pemilu serentak tahun 2024 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD atau DPR di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, itu dilaksanakan secara serentak selama 5 tahun sekali. Artinya pemilihan yang terakhir adalah 2019 maka 2024. Nah, itu konstitusi. Nah, artinya apa? Tapi yang artinya apa? Kita sebagai penyelenggara taat kepada itu dan harapannya kita bahwa konstitusi ini dijalankan oleh semua pihak. Nah, pertanyaannya kapan?
saat ini direncanakan secara bersama-sama, tapi belum keputusan, yaitu direncanakan tanggal 21 Februari 2024, karena 5 tahun sekali itu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk kepala daerah yang disebut dengan pemilihan serentak. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam khususnya pasal 201 ya ayat 8 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, itu disebutkan pemilihan serentak tahun 2024 diselenggarakan untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan bupati, wali kota dan wakil wali kota. Itu dilaksanakan kalau disebutkan di dalam undang-undangnya adalah di bulan November tahun 2024. Nah, ini juga sudah direncanakan di tanggal 27 November 2024. Artinya kalau ada isunya, oh ini diundur ke 2027, oh ini KPU akan berubah, ini KPU bukan pembuat undang-undang, tetapi adalah pelaksana dari undang-undang itu. Selama undang-undang ini tidak dirubah, maka konstitusi itu harus dijalankan. Saya pikir itu yang penting untuk kami sampaikan. Ya, ada yang menarik teman-teman, bahwa KPU bukan pembuat undang-undang, tetapi pelaksana undang-undang, Pak Ketua ya. Ya. Pak Ketua, ada pertanyaan dari generasi milenial ya. Apa manfaat pemilu dan pemilihan untuk generasi muda, Pak Ketua, buat generasi milenial? Oke, baik. Ya, saya pikir konteks yang saya ini baik itu pemahaman untuk generasi muda, kemudian untuk yang punya hak pilih lah secara umum. Jadi saya tidak membatasi kepada pemilih pemula, tetapi untuk pemilih pemula ini mungkin titik tekan yang ingin kita sampaikan. Berdasarkan beberapa jurnal, kemudian aturan, kami mencoba menarik 4 kira-kira manfaat. Yang pertama, bahwa penyelenggaraan pemilu itu penting bagi suatu negara demokrasi karena merupakan ya tadi sarana untuk perwujudan kedaulatan rakyat. Jadi di situ. Karena ya seperti kita ketahui, seperti di negara Afghanistan atau di mana pergantian pemimpin itu bukan melalui pemilu, tetapi bisa melalui perang, bisa melalui kudeta. Tetapi di negara kita konsepnya itu adalah kedaulatan rakyat, rakyat yang memilih. Kemudian yang kedua, pemilu itu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Kalau di kerajaan ada yang kena meninggal, tunggu meninggal dulu, atau apalah, atau dengan kudeta. Tetapi di negara demokrasi, khususnya di Indonesia, itu dilakukan konstitusinya adalah pergantiannya 5 tahun sekali, yaitu yang normal. Nah, kemudian yang berikutnya, sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Artinya apa? Kita bicara ada 2 hal. Kalau ini legitimasinya baik, atau ini performanya baik, dia itu yang akan terpilih. Atau ada yang sedang memimpin, katakanlah kalau bahasa ini adalah incumbent. Kalau dia memang masih ini, dia akan terpilih lagi. Nah, kalau misalnya kurang, ya bisa saja di dalam perjalanannya belum terpilih, tetapi orang lain yang dipilih. Artinya kalau dipilih itu semuanya dipilih, tetapi suara terbanyak kan, karena proses pemilu itu adalah mengkonversi suara menjadi kursi, menjadi posisi. Nah, siapa yang banyak, nah itu yang menjadi pemimpin. Kemudian yang keempat tentunya adalah ini sebagai sarana rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Karena kalau bukan pemilu, dia bisa teriak di mana-mana, bisa demo, bisa apa, tetapi ya suaranya ya didengar sebagai aspirasi. Tetapi begitu pemilu, nah suara ini yang tadi saya sampaikan bahwa dikonversi menjadi sebuah posisi. Saya pikir mungkin itu yang cukup penting mengenai manfaat ini pemilu itu sendiri. Ya, generasi milenial ada satu hal yang menarik tadi. Pemilu adalah sarana rakyat berpartisipasi politik. Nah, jangan lewatkan partisipasi kita untuk kita memilih pemimpin secara konstitusional ya. Terakhir, Pak Ketua, apa pentingnya pelaksanaan pemilu di negara demokrasi? Ya, saya pikir tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah memang
ini sebagai sarana bagi negara, kemudian bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatannya dalam hal pemilihan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa untuk pembangunan, di mana aspirasi masyarakat itu disatukan di titik di dalam boleh dikatakan visi misi tujuan daripada pemimpin untuk yang mencalonkan diri untuk dipilih menjadi pemimpin. Nah, mungkin sebagai tambahan bagi publik bahwa kalau kita bicara pemilu selalu ada di dalam lagu, ada di dalam slogan, ada di dalam ini bahwa pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pemilihan itu dilaksanakan dengan asas jurdil, ya, dan jurdil. Nah, perlu kami ulangi lagi. Yang pertama adalah langsung, bahwa rakyat memiliki hak pilih, menggunakan hak pilihnya secara langsung tanpa perantara. Jadi jangan sampai, terutama untuk milenial, apalagi itu bisa saya titip untuk orang-orang tua atau kawan saya memberikan ini. Tapi ini langsung datang, jadi one man, one vote, one value. Artinya memiliki suara. Ya, satu orang mempunyai satu suara, juga nilainya sama. Nilainya sama. Nah, kemudian asas yang kedua adalah umum. Artinya pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu dilaksanakan secara umum tanpa membedakan oh ini agama ini saja, oh ini suku ini atau pendidikan ini saja, tetapi sama. Mulai dari apapun jabatannya, apapun asalnya, selama dia punya hak pilih, maka itu dilaksanakan secara umum, dilaksanakan. Jadi terbuka begitu. Tapi yang punya hak pilih, ya yang memilih. Nah, kemudian yang berikutnya bebas. Nah, pemilih bisa menentukan pilihannya tanpa dipaksa, tanpa diiming-iming, tetapi tanpa paksaan. Jadi dia bebas untuk menggunakan. Kemudian rahasia. Ya, seyogyanya itu memang di dalam menentukan pilihannya, ya siapapun tidak tahu ini pilihannya dia pilih siapa, makanya dilaksanakan di bilik suara. Kemudian yang berikutnya harus jujur. Nah, itu ini tambahan berdasar kalau yang awal sebelum masa reformasi asas pemilu itu adalah hanya luber. Nah, kemudian setelah reformasi ada perubahan visi terhadap ini undang-undang, maka ada tambah jujur dan adil. Nah, jujur bahwa semua pihak yang bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, kemudian juga peserta, kemudian juga pemilih. Nah, jangan biasanya yang minta dijujurkan itu ya penyelenggara saja. Kadang-kadang peserta nggak mari kita jujur sama-sama. Kemudian adil, artinya ini masalah perlakuan, yang perlakuan terhadap peserta pemilu, kemudian termasuk pemilih itu sama. Makanya ada untuk pemilih itu ada aksesibilitas, artinya orang yang dipanggil, orang yang dalam kondisi gangguan tertentu itu diberi hak yang sama sepanjang ya umurnya sudah mencapai, kemudian ya ada identitas lah, katakan begitu. Saya pikir itu mungkin beberapa hal. Nah, yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan saat ini, menjawab mungkin ada pertanyaan yang berkembang bahwa apa ya yang dilakukan KPU, ya ini kan ada pemilihan nganggur gitu. Nah, ini hal-hal ini perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa hal yang penting garis besar. Yang pertama tentu KPU saat ini secara berjenjang dan dari pusat sampai ke daerah melakukan roadmap ya untuk penggunaan teknologi informasi di dalam semua tahapan, ya, terutama di dalam proses pungut hitung yang mulai Pilkada 2020 itu adalah menggunakan Sirekap. Nah, Sirekap itu bedanya kalau dulu situng itu dilakukan di KPU saja. Nah, kalau Sirekap itu mulai dari TPS kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya melakukan kajian-kajian penelitian atau riset itu untuk penyederhanaan desain surat suara. Ya,
Ya, karena kita bayangkan 2019 dengan 5 surat suara itu juga menyita cukup banyak waktu. Nah, kemudian juga mengadakan simulasi terkait draft desain penyederhanaan surat suara. Artinya dengan ada rencana penyederhanaan itu, nah bagaimana menggunakannya? Ya. Nah, yang terakhir juga melakukan ya semacam diskusi-diskusi lah, baik itu melalui seminar maupun dalam diskusi kelompok, sehingga di pelaksanaan pemilu 2024 yang katanya cukup berat, mudah-mudahan dengan mempersiapkan ini itu tidak akan menjadi rumit, tetapi ya yang bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Saya pikir itu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dalam bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Difabel memiliki hak yang sama, lalu ada penyederhanaan surat suara, dan tentunya penggunaan IT atau teknologi dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. Terakhir Pak Ketua, mungkin ada closing statement yang bisa Pak Ketua sampaikan di akhir bincang demokrasi kita pada hari ini. Oke, baik. Yang pertama tentunya bahwa seperti yang tadi disampaikan, pemilu ini adalah suatu proses. Kedaulatan rakyat digunakan, rakyat bisa memilih pemimpinnya, baik itu pemimpin di parlemen atau wakil rakyat, kemudian juga di kepala pemerintahan, baik itu presiden, gubernur, kemudian bupati, wali kota, dan wakilnya. Ya, itu yang ini. Kemudian yang kedua adalah melalui hal yang kami sampaikan ini secara terbuka, minimal kami ingin mengajak masyarakat untuk mengetahui bagaimana makna dari demokrasi, tujuan dari demokrasi ini, kemudian bisa nanti pada gilirannya menggunakan haknya sesuai asas tadi bahwa langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Nah, tentu yang paling terakhir adalah proses demokrasi ini adalah memang menentukan pilihan, tetapi jangan sampai membuat perpecahan. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Kadis Hanya atas waktunya. Masyarakat generasi milenial, pastikan pemilu serentak 2024 kita menggunakan hak pilih kita. Selamat pagi, kita akan mengakhiri bincang demokrasi kita dan salam demokrasi.